Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami epidemiolog Windu Purnomo, dan kita juga telah berusaha menghubungi Ketua Panitia Konser di Depok, Bapak Encep Sanusi, namun belum dapat tersambung hingga saat ini. Jadi kita akan berbincang dengan Pak Windu terlebih dahulu. Selamat sore Pak Windu. Selamat sore Mbak Anita dan Mbak Deta. Baik, Pak Windu, melihat tampaknya masyarakat ini tidak ada rasa takut berkerumun di sebuah konser. Apakah ini menjadi jawaban bahwa sebenarnya proses edukasi terkait dengan dampak corona ini belum maksimal, Pak? Ya, jadi yang begini ya, masyarakat ini macam-macam. Tetapi ada kenyataan seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat dan juga bukan hanya masyarakat ya, mungkin ada sebagian dari pemerintah daerah pun sama, yaitu mempunyai persepsi risiko yang rendah, yang sangat rendah bahkan ya. Jadi mereka tidak tahu tentang apa sih risikonya kalau mereka menyelenggarakan konser ya, dan bagaimana dampaknya bagi keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Ya itu yang dia enggak ada yang memang persepsi risikonya rendah. Tapi ada juga yang ini sepertinya ngerti, dia tahu ya, tetapi melakukan gitu. Jadi ada seperti orang tahu merokok itu merugikan kesehatan, tetapi tetap merokok. Itu yang namanya disonansi kognitif ya. Jadi artinya antara pikiran dan pengetahuannya itu tidak sama, tidak sinkron dengan perbuatannya. Tapi ada juga memang yang mau menantang. Ada itu ya, jadi tahu risikonya tahu, tapi dia menantang karena dia merasa dirinya kuat gitu ya, kuat. Ya, dan tidak peduli pada orang lain gitu. Pak Windu, kalau sudah seperti ini di beberapa daerah menggelar dangdutan, konser, bahkan pesta pernikahan dilengkapi dengan dangdutan yang mengabaikan protokol kesehatan. Kalau begini, apakah siapa yang salah? Apakah I.O. yang mengabulkan permintaan klien atau masyarakat yang sudah tahu kondisi seperti ini tetap berkerumun? Begini, kita mungkin ya masyarakat jelas, masyarakat I.O.-nya salah ya, jelas salah. Tetapi yang lebih penting begini, di tengah pandemi begini, ini kan situasi darurat. Status kita ini sekarang darurat, status darurat kesehatan masyarakat. Jadi artinya semua ini dalam kontrol pemerintah. Ya, jadi pemerintah mengontrol semua kegiatan karena status kita darurat. Nah, jadi artinya begini, rakyat atau masyarakat maupun para pengusaha atau siapapun yang penyelenggara itu tetap menyelenggarakan sesuatu yang berisiko itu karena mereka tidak merasa bahwa yang dilakukan itu akan ada konsekuensi, misalnya sanksi, ya kan? Jadi pemerintah harus betul-betul ya melakukan pengawasan yang betul-betul ketat. Yaitu ada reward and punishment. Ya, jadi kalau ada yang melanggar melakukan kegiatan-kegiatan yang kontradiktif dengan pemutusan rantai penularan, ada kerumunan ya, jadi ada sebuah kegiatan yang mengundang kerumunan ya, jadi seperti konser ya dan sebagainya, juga termasuk tadi saya dengar ada berita ya, dan kita sudah tahu bahwa bioskop akan dibuka. Ya, itu sebetulnya semua itu adalah sebuah tindakan maupun kebijakan yang kontradiktif dengan pemutusan rantai penularan. Nah, jadi kalau artinya tidak ada sanksi dari pemerintah, bahkan pemerintah mendorong gitu ya, misalnya bioskop ini kan didorong oleh Satgas sendiri yang membolehkan untuk membuka gedung bioskop misalnya, mengaktifkan pertunjukan film di dalam gedung bioskop. Nah, jadi yang seperti ini yang terjadi, jadi artinya peran pemerintah ini yang sebetulnya kata kunci, yang merupakan kunci dari semuanya. Jadi masyarakat itu tinggal menurut saja sebetulnya. Kalau ada tindakan tegas dari pemerintah tidak membuka kegiatan-kegiatan yang non esensial ya di tengah-tengah pandemi, di mana daerah atau wilayah itu masih berzona merah atau oranye ya toh. Siapa Pak Windu menurut Anda yang harus dihukum? I.O.-nya atau kliennya yang mengajukan ingin mengadakan acara? Atau dua-duanya? Ya. Jadi begini, jadi semua itu kan bertingkat ya. Jadi masyarakat yang melanggar, ya jadi artinya tadi contohnya ya, saya tadi melihat di dalam video ya, penyanyinya ya, kita tahu toh orang menyanyi bahkan itu tidak
tidak harus menyanyi. Kita bercakap-cakap, ya bercakap-cakap dengan membuka masker itu betul-betul berisiko tinggi karena dengan bercakap itu virus, kalau kita ini mengandung virus dan kita kan tidak tahu diri saya atau ya, kita ini mengandung virus atau tidak. Ketika kita bercakap maka virus akan keluar dan berpindah bisa menulari orang lain. Ya, menyanyi apalagi menyanyi itu kan ada teriaknya ya, jadi ada powernya lah ya. Jadi dia bisa mengeluarkan droplet yang begitu banyak, baik yang micro droplet maupun yang droplet yang besar ya, itu bisa mengenai para pengunjung yang ada di bawah. Nah, jadi tadi yang saya lihat penyanyinya, pemain musiknya tidak menggunakan maskernya ada yang dipakai tapi di bawah dagu ya. Penontonnya juga begitu, ada bahkan yang membawa anak-anak, ada anak kecil saya dilihat di video ya, anak kecil tidak pakai masker dan seterusnya. Coba kita lihat begitu. Baik. Ini semua salah nih. Jadi harusnya semua diberi sanksi. Jadi penyelenggaranya dikasih sanksi. Secara keseluruhan ya Pak ya. Kemudian kliennya tadi ya, yang pemain musiknya, ya toh, atau penyanyinya, termasuk para penonton. Karena mereka melanggar semua. Dan itu membahayakan dirinya dan diri orang lain. Bukan dirinya sendiri loh. Orang lain juga akan celaka karena mereka tidak mematuhi atau tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pak Windu, semua. Pelonggaran yang dilakukan pemerintah sejauh ini apakah memang ada faktor desakan mungkin dari pelaku usaha? Saya pikir begitu. Jadi sekarang kita lihat ya, kita ini sudah 6 bulan nih. Ini lusa, ya toh. Ini kita sudah 6 bulan persis ini tanggal 2 September. Ya kan? Negara-negara lain coba yang melakukan penerapan dari pemutusan rantai penularan dengan ketat, ya. Dari ketat itu artinya melakukan pembatasan pergerakan manusia, karena penularan itu intinya dari dua ini. Kan ada pergerakan manusia baik di dalam wilayah maupun antar wilayah, kemudian ketidakdisiplinan warga di dalam menerapkan protokol kesehatan. Baik.